Halo nakama, bagaimana kabar kalian? Mimin berharap kalian sehat selalu dan bahagia selalu pastinya. Tenryubito adalah manusia kelas elit yang memiliki kekuasaan tak terbatas cuy. Mereka tinggal di Marijoa, tempat yang hanya bisa diakses oleh mereka saja. Tenryubito dibenci oleh orang-orang biasa karena sifat mereka yang arogan. Mereka percaya kalau garis keturunan mereka jauh lebih istimewa dari orang biasa. Kemudian kita tahu Housoku Haki adalah salah satu dari 3 jenis haki. Housoku Haki juga dikenal sebagai haki raja. Housoku Haki adalah bentuk haki yang langka dan hanya dimiliki oleh 1 dari 1 juta orang. Haki ini tidak dapat dicapai melalui pelatihan dan hanya dimiliki oleh mereka yang terlahir dengan semangat seorang raja cuy. Housoku Haki memungkinkan pengguna untuk mendesak kemauan mereka atas orang lain. Aura dari seorang pengguna Housoku Haki dapat membuat lawannya pingsan. Housoku Haki sebagai haki yang super langka ternyata juga dimiliki oleh golongan Tenryubito seperti Doflamingo dan Akagami no Sen. Housoku Haki milik Doflamingo ditampilkan ketika pertempurannya melawan Luffy, dan milik Shanks ditampilkan bahkan sejak sebelum time skip. Dan ternyata mereka berdua juga sama-sama dari kalangan Tenryubito cuy. Lantas jika kita melihat antara Shanks dan Doflamingo, apakah seluruh Tenryubito juga mempunyai Housoku Haki? Mengingat mereka juga merupakan penguasa cuy. Hal ini tidak benar, karena Housoku Haki hanya dimiliki oleh segelintir orang yang mempunyai tekad sebagai seorang raja. Seperti yang dijelaskan oleh Silver Relic, Housoku Haki hanya dimiliki oleh 1 dari 1 juta orang di dunia saja cuy. Tidak peduli orang itu adalah keluarga bangsawan atau tidak, selama ia memiliki tekad kuat untuk menjadi raja, maka ia adalah pemilik Housoku Haki. Selain itu, Tenryubito sendiri sebenarnya juga bukanlah sekelompok pemimpin dunia yang mampu memimpin cuy. Lagi pula, tak mungkin ada sekelompok pemimpin yang memisahkan diri dari masyarakat biasa dan menganggap rasnya lebih tinggi. Tenryubito sebenarnya hanyalah kumpulan sampah yang mengklaim dirinya sendiri sebagai penguasa dunia dan dewanya para manusia. Lebih parahnya lagi, Tenryubito juga merebut tanah Marijoa dari bangsa Lunarian yang terkenal tahan terhadap kondisi apapun cuy. Selain itu, mereka juga bertindak seenaknya dan menghalalkan perbudakan manusia. Selama mereka senang, maka hal itu akan menjadi hukum dan hak paten cuy. Tak ada yang berani mengganggu mereka, dan jika ada yang berani, maka seorang admiral akan turun tangan untuk menyelesaikan masalah para Tenryubito itu. Kezaliman dan sifat pengecut ini tentunya tidak mungkin dimiliki oleh seorang pengguna Housoku Haki. Kemudian, kerajaan Lulusia merupakan salah satu kerajaan yang beraliansi dengan pemerintah dunia. Pada alur cerita One Piece, kerajaan Lulusia tiba-tiba dihancurkan oleh Im Sama. Pada saat itu, Sabo berada di kerajaan Lulusia dan sempat disangka menjadi korbannya cuy. Akan tetapi pada manga One Piece chapter 1082, Sabo diketahui berhasil selamat. Sabo kembali ke kerajaan Kamabaka dengan membawa orang-orang dari kerajaan Lulusia yang berhasil ia selamatkan cuy. Lalu apa alasan pemerintah dunia memusnahkan kerajaan Lulusia? Pada chapter 1060, Sabo yang telah berada di kerajaan Lulusia menghubungi pasukan revolusi. Akan tetapi pembicaraan mereka disadap oleh angkatan laut, sehingga Gorosei mengetahui isi dari perbincangan tersebut cuy. Gorosei mendapatkan informasi jika kerajaan Lulusia merupakan salah satu dari 8 kerajaan yang sedang melakukan pemberontakan cuy. Tak lama setelah itu, tiba-tiba kerajaan Lulusia dihancurkan dengan menggunakan serangan udara misterius dari Im Sama. Mengapa Im Sama hanya memusnahkan kerajaan Lulusia dari 8 kerajaan yang memberontak? Kemungkinan kerajaan Lulusia memiliki sesuatu yang dapat mengancam keberadaan pemerintah dunia. Namun ada teori yang mengatakan jika serangan udara Im Sama hanya bisa dilakukan di wilayah Greenland saja cuy.
Kerajaan Lulusia terletak di Greenland, tepatnya di Pulau Parades. Oleh karena itu, Insama menghancurkan Lulusia terlebih dahulu untuk memberikan ancaman kepada kerajaan lain yang memberontaknya, cuy. Kemudian, mengapa Sabo bisa berada di kerajaan Lulusia? Pada chapter 908, kita diperlihatkan para Gorose menghadap ke Insama dan bertanya mengenai cahaya mana yang harus dimusnahkan. Cahaya tersebut kemungkinan berujuk pada suatu kerajaan. Pada saat itu, mungkin Sabo sedang menyusup dan mendengarkan percakapan mereka. Kemungkinan cahaya yang akan dipadamkan tersebut ada dua, yaitu Raja Kobra dari kerajaan Alabasta. Akan tetapi Raja Kobra telah tewas di tangan pemerintah dunia sebelum Sabo menyelamatkannya. Oleh karena itu, Sabo menuju ke cahaya yang kedua, yaitu kerajaan Lulusia, untuk menyelamatkan mereka. Namun pada saat itu, karena Insama menggunakan serangan udara misterius dan Sabo hanya membawa satu perahu dan hanya bisa menyelamatkan beberapa orang saja, cuy. Oke, bagaimana menurut Nakama? Jika Nakama mempunyai pendapat lain, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Ciao.